Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu yang pertama saya Desi Safitri dan ada kedua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Revi Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Melani. kami adalah mahasiswi semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi kurikulum guna memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena dalam proses pembuatan video presentasi ini kami melakukannya secara online dikarenakan ketidakmungkinan kami untuk bertemu secara langsung di masa pandemi saat ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu tentang peran dan fungsi kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum ini dimaksudkan supaya peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk hidup di dunia masyarakat. Adapun peran dan fungsi kurikulum bagi anggota sekolah lainnya, yaitu yang pertama adalah bagi guru, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan proses pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus berpedoman kepada kurikulum dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan pengalaman, materi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian bagi seorang kepala sekolah, kurikulum ini berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah lainnya. Selain itu, bagi pengawas, kurikulum ini dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi. Kemudian bagi orang tua, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman bagi peserta didik belajar di rumah. Jadi tidak perlu menyiapkan kurikulum lainnya karena ketika belajar di rumah itu menggunakan kurikulum dari sekolah saja. Yang terakhir itu bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam proses belajar mengajar. Peran kurikulum terdiri dari 3 peran, yaitu yang pertama, peran konservatif, kedua, peran kritis dan evaluatif, ketiga, peran kreatif. Peran konservatif adalah kurikulum harus memperhatikan identitasnya seperti budaya yang ada di daerah masing-masing. Peran kritis dan evaluatif adalah kritis terhadap keadaan lingkungan, sekolah, dan evaluasi dalam memberikan pemecahan masalah yang terjadi. 3. Peran kreatif adalah berkaitan dengan peran kreativitas guru dalam mengembangkan suatu kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi kurikulum penyesuaian. Fungsi kurikulum penyesuaian adalah menyesuaikan antara kurikulum pusat dengan kurikulum sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Yang kedua yaitu kurikulum integrasi. Kurikulum integrasi adalah menggabungkan antara kurikulum pusat dengan kurikulum sekolah. Dan yang ketiga, kurikulum diferensi. Kurikulum diferensi adalah membedakan antara kurikulum setiap sekolah. Kemudian fungsi kurikulum yang selanjutnya adalah fungsi persiapan. Artinya kurikulum harus dipersiapkan terlebih dahulu secara matang sebelum diimplementasikan oleh sekolah ataupun guru dalam proses pembelajaran. Jadi apabila nanti ada masalah dalam proses pembelajaran, itu tim pengembang kurikulum sekolah harus mengembangkan kurikulum itu lagi supaya menghindari masalah dalam pembelajaran yang berlangsung. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi diagnosis. Itu artinya kurikulum dapat mendiagnosis karakteristik lingkungan peserta didik maupun lingkungan sekolah. Adapun fungsi yang terakhir adalah fungsi pemilihan. Artinya kurikulum itu dapat memilih atau memilah kurikulum dari pusat
yang sesuai dengan sekolah dan yang akan dikembangkan di sekolah tersebut. Karena dalam pengembangan kurikulum sekolah itu harus melihat kondisi sekolah masing-masing. Begitu. Jadi dapat saya ulangi bahwasanya kurikulum itu mempunyai 3 peran. Yang pertama adalah peran konservatif, yang kedua adalah peran kreatif, yang ketiga adalah peran kritis atau evaluatif. Adapun fungsi dari kurikulum itu, yang pertama adalah fungsi penyesuaian, yang kedua ada fungsi integrasi, yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, yang keempat adalah fungsi persiapan, yang kelima adalah fungsi diagnosis, dan yang terakhir adalah fungsi pemilihan. Jadi demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.